أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bait dari Imam Ibnu Athaillah. La tastagrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibunatiha. Jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kita itu nggak usah heran kalau terjadi dalam kehidupan ini kesulitan-kesulitan, karena inilah yang disebut dengan kehidupan dunia. Ya. Jadi dunia itu akan selalu bertemu dengan kesulitan, kebahagiaan, kemudahan, kesukaran. Itu hal yang biasa, makanya jangan aneh selagi kita hidup di dunia. Kalau Bapak tidak mau ketemu dengan kesulitan, pinginnya ketemu dengan kemudahan, oke, di surga. Di surga mah ketemuna kemudahan we terus. Tapi lamun di dunia mah tong aneh, makanya bahasa kunaonnya perasaan mah itu teh aneh, padahal harusnya nggak mesti aneh. Seperti gini, kenapa ya orang teh kemarin rajin ke masjid, ayeuna geus tara deui ka masjid, tah nggak mesti aneh di dunia mah. Ya, kamari si bapak eta bager seserian, ayeuna jam 22 wae, tah tong aneh, eta teh dunia ngaranna. Jika bapak ka istri, nya cek bapak teh datang-datangan pamajikan teh, keur majar bager, keur majar gede amek, tah tong aneh hayeuna mah Pak. Da pamajikan bapak teh di dunia. Jadi ngaran di dunia mah selalu akan bertemu dengan kesulitan, kesusahan gitu. Marah, itu biasa. Cuma kita hanya ikhtiar berusaha. Kalau Bapak dipertemukan dengan kesulitan, Bapak cing sabar. Karena kesulitan itu pasti akan ada akhirnya dari dunia. Jadi mun jalmi ngambek antepkeun we da bakal eureun capeun ge gitu. Tong dilawan, dalam mun dilawan mah mohon maaf saruana. Makanya udah diam aja. Nah, jadi Allah udah meyakinkan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi mun Bapak dipertemukan dengan kesulitan, tanamkan dulu keyakinan dalam hati bahwa beban yang diberikan oleh Allah saat itu kepada Bapak tuh mustahil di luar kemampuan. Artinya Bapak teh bakal mampu melewatinya. Ya. Kalaupun tidak mampu, mustahil Allah memberikan beban itu kepada Bapak. Gitu. Makanya mun ketemu dengan permasalahan apapun ya, yang pertama kali harus tanamkan dalam hati kita tuh, ini sudah diukur kemampuannya oleh Allah. Gitu. Saya dulu pertama kali dititipin Azmi ya, begitu tahu Azmi bocor jantung, tahu Azmi sirosis, ada perasaan ya Allah berat gitu ya. Tapi ketika yakin dengan ayat ini, mustahil lah Allah membebani saya di luar batas kemampuan saya, istri, keluarga, mustahil. Kalau Azmi dipilihkan oleh Allah, dititipkan kepada saya tuh, Allah udah tahu kadar kemampuan saya. Dan ketika Azmi kemarin meninggal, wafat, salah satu yang saya yakini apa? Allah tahu kemampuan saya itu hanya segitu.
Makanya kalau Allah ngelihat saya tidak akan mampu lagi, diambil oleh Allah, dicabut, Pak. Jadi kalau bahasanya gini, Allah nitipin kepada Bapak 100, bebannya itu 100 kilo. Ketika Allah ngelihat Bapak mampu, diberi. Tapi cek Allah teh, Bapak teh kemampuan nama 70, maka nu 30 nama Pak bakal diambil tuh Allah. Bapak mah kekuatannya 70-nya 70. Pak. Itu. Makanya saya meyakini saya hanya akan mampu, artinya saya mampu dititipin Azmi itu sampai 18 tahun. Kan keinginan saya mau apa? Sampai Azmi menikah, Azmi punya anak, yang saya inginkan. Tapi Allah tahu kemampuan kamu tuh hanya usia 18 tahun. Udah 18 tahun mah gak bakalan mampu, makanya diambil oleh Allah. Nah makanya sama, Bapak kerja, diberi beban, ya diberi beban kerjaan Bapak teh. Cuk Bapak teh Allah meni berat kieu, tugas teh ayeuna mah. Dan gak bakalan berat kalau masih dibebankan kepada Bapak, karena Allah tahu kemampuannya. Kalau sudah dianggap tidak akan mampu, nanti juga Pak diambil oleh Allah. Mungkin Bapak dipindahin lagi kerjaannya, atau diganti lagi pekerjaannya. Nah itu teh harus diyakini, kemampuan kita tuh Allah lebih tahu. Makanya kalimahnya la yukallifullah, tidak akan pernah Allah membebani. Mas mustahil Pak. Bapak aja ke anak tahunya beban anak. So sekarang Bapak anak SD, pernah ke Bapak titah mikirin kuliah? Wah mungkin ya. SD mah ujian oke, pelajaran SD Pak. Udah ke SMP yang diujikan SMP. Can aya caritana anak-anak biar cepet, jadi ujian anak langsung ujian perkuliahan nggak bakalan ada. SD mah diujinya SD, SMP diujinya SMP. Nah yang kedua, Bapak harus yakin di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan itu pasti di depan itu ada kemudahan Pak. Inna ma'al usri yusra. Jadi kayak kita naik kemana? Kemang Layang. Kemang Layang. Cing bunga. Sabab lamun naik teh bakal cing yakin Pak mau mungkin jalan naik tuluy ka langit atuh ya. Jadi lamun keur nanyak teh cing bunga sabab kemah balikna bakal turun. Sabalikna mun Bapak jalan turun mikir cing kuat engke teh balik bakal nanyak gitu. Nah kehidupan dunia mah gitu Pak ya. Itu jadi sekali lagi, kalau kita dipertemukan dengan kesukaran, kesulitan, jangan aneh, karena inilah yang disebut dengan dunia. Di dunia mah tidak akan pernah orang ketemu susah terus, ketemu bunga terus, semua dunia mah terus dipergilirkan. Mun Bapak yang ketemu dengan bunga, guys, kayak di surga lah, bunga terus, mulai susah. Itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini adalah saya kemarin dapat ilmu dari Agim bahwa kenapa kita tuh sering kali gelisah, kenapa kita itu sering kali pusing, karena ternyata gelisah pusing itu dibuat oleh kita sendiri. Dia mun aslinya ya, kalau Bapak hidup pingin bahagia, buat oleh Bapak hidup itu bahagia. Caranya sederhana. Apa yang membuat Bapak bahagia, lakukan. Ya. Cek Bapak teh, saya mah pusing. Lamun geus ningali budak pika keheuleuh, maka mun budak pika keheuleuh tong ditingali. Carana kumaha? Antepkeun Bapak indit. Moal ngambel. Nah urang mah terkadang geus mah pusing ka budak teh, ditungkulah. Dicarekan budak teh. Padahal enggak. Makanya ternyata kebahagiaan itu ya muncul dari diri kita sendiri, bukan dibuat oleh orang lain sebetulnya Pak. Ya, kita makan selama ini kalau bahagia teh kalau melihat sesuatu, padahal bukan. Bahagia itu muncul dari dalam hati.
Kalau yang dilihat, didengar itu mah hanya sepersekian yang bisa mempengaruhi. Aslinya mah bahagia mah dalam hati kita. Makanya hidup mah sebenarnya harus disederhanakan. Tong diperumit, Pak. Ya. Jadi kalau malam Bapak bisa bangun terus tahajud, maka itulah kebahagiaan Bapak. Setelah tahajud bisa berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, itulah kebahagiaan Bapak.